Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat pagi, siang maupun sore dimanapun berada. Khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Marketing Communication, Ibu Grace Firda. Perkenalkan, saya Jawahirul Qurtubi Al-Mustafa, biasa dipanggil dengan Java. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan personal branding strategi saya sebagai The Data Backed Creative Director. Nah, memasuki tahap pertama, fondasi dari personal brand saya itu dibangun di atas perpaduan dua brand archetype, dominan sebagai the creator dan didukung oleh the sage. Tujuan dari karakter ini adalah membantu brand maupun agensi untuk menghubungkan ide-ide kreatif dengan pencapaian target konversi yang terukur. Mengapa hal ini itu relevan dengan target karir saya? Karena industri kreatif, terutama di earliest agency, ide yang estetik saja itu tidak cukup. Ia harus bisa dipertanggungjawabkan secara bisnis dan profit. Pengalaman lintas sektor yang saya miliki memastikan bahwa sebuah campaign berjalan holistik, mulai dari praproduksi hingga evaluasi metrik. Kemudian selanjutnya, untuk menanamkan identitas tersebut, saya merancang 3 pilar perception engineering. Yang pertama, think. Sebagai the data-backed creator, saya menggunakan taktik authority bias, yaitu memanfaatkan rekam jejak saya sebagai asisten dosen statistika bisnis, serta pengelolaan media sosial program studi bisnis digital dan juga fakultas teknik. Nah, ini menanamkan persepsi bahwa setiap ide yang saya ajukan selalu memiliki landasan riset dan rasionalitas yang kuat. Kemudian yang kedua, pilar feel sebagai the adaptive collaborator. Nah, melalui taktik social proof, saya menunjukkan jam terbang nyata di lapangan, mulai dari keterlibatan di tim produksi di agensi Experience Impact, kemudian tim Reels di agensi Sparta atau Inspiration, hingga bukti validasi publik berupa 70.000 lebih pengikut organik dari media sosial, baik di Instagram maupun di TikTok. Dan yang ketiga, pilar talk sebagai the action-oriented executor. Taktik yang saya gunakan adalah halo effect. Di sini saya mengangkat rekam jejak kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata, seperti memimpin pendanaan sponsor di Himabisdi, kemudian ketua pelaksana di FES di Himabisdi juga, kemudian ketua pelaksana kunjungan mahasiswa ke DPR RI, hingga peran saya sebagai kepala divisi ekonomi kreatif di HIPMI PT Unpad. Nah, memasuki fase kedua, saya merancang strategi penyampaian pesan menggunakan formula copywriting PAS atau Problem, Agitate, Solve. Nah, sebagai hook atau pendobrak masalah, saya mengangkat fakta bahwa banyak kampanye digital gagal bukan karena visualnya kurang estetik, tapi karena kehilangan sentuhan empati dan gagal membaca data audiens. Lalu, saya mempertegas rasa sakit tersebut di bagian agitate. Banyak brand kesulitan mengubah ketertarikannya audiens itu menjadi langkah nyata. Kreativitas tanpa strategi dan pembacaan data pada akhirnya hanya akan membuat anggaran promosi itu boncos. Ya, sebagai solve atau nilai jual utamanya, saya hadir untuk mengintegrasikan pengalaman memproduksi konten visual dengan ketajaman pendekatan analitis. Saya merancang strategi komunikasi yang mampu menyentuh hati audiens sekaligus mencapai target konferensi secara akuntabel. Nah, kemudian sebagai pembuktian kreativitas, ini adalah rancangan viral konten strategi saya. Nah, saya merumuskan ide konten video pendek bergaya cinematic slice of life dengan judul Syukur di Tengah Bisingnya Hustle Culture. Nah, konsep visual atau audionya itu sangat relatable, menampilkan adegan keseharian yang melelahkan, seperti naik motor lambat, makan lauk yang sama setiap hari, dan stres pekerjaan, dipadukan dengan face over yang jujur. Nah, video ini lalu ditutup dengan plot twist pesan moral tentang rasa syukur. Nah, mengapa konten seperti ini berpeluang untuk besar atau viral? Karena di dalamnya terdapat elemen kontroversi sehat yang mendobrak standar media sosial. Nah, di saat algoritma dipenuhi oleh ajang flexing atau pamer kekayaan dan toxic hustle culture, konten ini berani mengambil langkah kontroversial dengan tampil rentan dan sederhana, membenturkan narasi harus sukses secepatnya dengan berhenti sejenak untuk bersyukur. Indikator utama atau KPI-nya sangat jelas, tingkat reach dan share akan sangat tinggi karena kelas pekerja yang lelah serta mental akan menjadikan video ini sebagai validasi perasaan mereka. Interaksi di kolom komentar pun akan penuh dengan diskusi sehat dan keluh kesah organik yang menjadi sinyal positif bagi algoritma. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu the pitch.
Nah, saya telah membuat elevator pitch-nya itu membagi menjadi 3 paragraf, di mana paragraf pertama itu berupa introduction, kemudian yang kedua itu berupa demonstrance of the value, kemudian yang ketiga itu terkait dengan USP. Nah, saya akan membacanya slide berikutnya. Di balik setiap kampanye digital yang sukses, selalu ada keseimbangan antara estetika, visual, dan akurasi data. Halo, saya Jawahirul Qurtubi Al-Mustafa, mahasiswa bisnis digital Universitas Pakuan. Perjalanan saya dimulai sebagai praktisi kreatif di lapangan, membangun total 70.000 komunitas di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, hingga berkolaborasi di dapur produksi agensi Experience, Impact, dan Spartan. Bagi saya, kreativitas harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Itulah mengapa saya menyelaraskan pengalaman lapangan tersebut dengan analisis kuantitatif sebagai asisten dosen statistika bisnis. Unique selling proposition saya adalah menjembatani ide kreatif dengan eksekusi teknis yang metrik dan terstruktur. Saya Java dan saya siap untuk berkolaborasi. Terima kasih.